Oh iya, iya di kampung ini betul sudah mudik di Oh, kampung. udah mudik juga kita Mm-mm. berarti. Nah, Pak Hasbi ini berhubung dari kemarin-kemarin banyak rekan-rekan investor yang bertanya terkait zakat, mungkin zakat pasar modal, saham. Jadi Insya Allah kami berharap bisa mendapatkan banyak insight nih dari Pak Hasbi yang punya kapasitas. Karena kalau pada nanya ke saya juga belum bisa 100% yakin ya jawabannya. Iya, Ya, mungkin di awal-awal ini mungkin saya mewakili teman-teman ingin bertanya seputar zakatnya saham ini mungkin masuk dalam atau subsektornya subnya saham apa saham zakat saham nih kebiasaan bahas saham jadinya ini terus. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, para pemeriksa Instagram Ngerti Saham. Yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah taraweh barusan ya. Yang sedang itikaf, selamat itikaf. Yang lagi mudik di kampung, selamat mudik di kampung, menikmati dengan keluarga besar kita yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Eh, dan malam hari ini kita sedikit agak berat ya membicarakan tentang zakat saham. Ya, kalau kita lihat sekarang ini memang sebelum kita masuk ke ini ya, Mbak Friska ya, ke dalam materi yang mungkin lebih lumayan berat, kita semua tahu bahwa saat ini perubahan model-model perusahaan itu sangat kita rasakan sekali di zaman sekarang ini, berbeda mungkin di zaman Rasulullah dulu. Dan bahkan kalau kita lihat di data OJK sendiri, kapitalisasi dari saham itu kalau kita kapitalkan dari seluruh saham yang ada itu hampir sekitar 7.300 triliun. Artinya memang aset 7.300 triliun ini itu semuanya adalah aset yang dimiliki oleh masyarakat melalui melalui kepemilikan saham. Nah, tentu ini menjadi sesuatu pembeda yang sangat signifikan antara zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sampai pada sekarang ini. Zaman-zaman dulu tidak ada model kepemilikan aset dalam bentuk saham, karena memang perusahaan-perusahaannya hanya 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 sifatnya syarikah ataupun kerjasama satu dua orang atau dua kelompok. Tetapi sekarang ini kita melihat ada saham yang dimiliki oleh publik, yaitu PT ya, PT-nya seperti itu. Maka ini juga merupakan hal baru yang dibahas oleh ahli fikih, dan itu sudah ada fatwanya ya, tentang kewajiban zakat saham tersebut. Dan saham ini juga saat ini sudah mendominasi, saya kira itu, bahkan saya sendiri, kita semua ini bahkan hampir seluruh expenditure kita, pengeluaran kita itu adalah masuk ke neracanya perusahaan yang bersaham. Katakanlah misalnya saya ingin beli apa-apa, belinya ke ke online trading ya, online online pasar online yang dimana itu juga ada sahamnya juga gitu ya. Bahkan hanya beli pulsa sendiri pun kita masuk ke perusahaan yang ada sahamnya. Maka saya kira ada sesuatu yang sangat dipastikan, yang bisa dipastikan bahwa seluruh ulama mewajibkan tentang zakat saham ini, Mbak Friska. Seperti itu. Dan yang membuat saya penasaran juga di Indonesia sendiri nih Pak, khususnya sejak kapan zakat saham ini sudah mulai disosialisasikan? Karena jujur mungkin saya yang 10 tahun yang lalu tahu atau memang baru baru muncul beberapa tahun terakhir begitu Pak. Ya, memang tentang zakat saham ini ada sedikit problematika ketika kita ingin sosialisasi, karena memang model-modelnya berbeda ya. Maksud saya adalah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara Muslim yang ada di dunia ini terkait dengan zakat saham. Seperti misalnya negara-negara katakanlah Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia ini sudah otomatis saham itu
ditarik zakatnya dari bursanya langsung atau dari perusahaannya langsung, sehingga para pemegang saham ini sudah gugur kewajiban zakat sahamnya. Itu Saudi Arabia. Kalau di Kuwait itu memang negara Kuwait sudah menghitung kewajiban atas saham per lembarnya. Jadi sudah targeting, namanya name by name. Saya tidak menyebut merek ya. Saya nggak mau di sini menyebut merek karena itu akan berdampak. Jadi saya misalnya saham A, zakat tahun ini kewajibannya 10 perak. Saham B, kewajiban tahun ini 20 perak, dan seterusnya. Artinya ketika kita memiliki saham itu, tinggal dikalikan saja dengan jumlah berapa saham itu yang kita miliki. Langsung bayarkan zakatnya. Itu di Kuwait. Nah, adapun Indonesia, Brunei, Malaysia, ini termasuk negara yang tidak melis ya sebetulnya. Tidak melis kewajiban zakat per lembar sahamnya by name, maksudnya by nama saham, jenis sahamnya perusahaan mana. Nah, itu tidak diatur dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita. Tetapi kalau kita lihat dari penelitian kami di Basnas sendiri, yang kami teliti ya mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 kemarin, kita temukan bahwa potensi zakat saham luar biasa. Kalau kita hitung di tahun 2020 potensinya di angka 90 triliun. Sebetulnya seandainya seluruh zakat saham yang ada itu dizakati, itu ada 90 triliun zakat yang bisa dihimpun dari saham-saham yang dikeluarkan oleh para emiten ya, yang jumlahnya hampir 750 emiten lebih ya. Itu tetapi tahun 2021 ini memang turun potensinya di angka 70 triliun karena memang pandemi ini sangat mempengaruhi sekali aset ya, rasio aset di perusahaan TBK itu, sehingga memang potensinya menjadi turun, potensi zakatnya menjadi turun. Nah, tapi dalam penelitian kita memang kita juga menghitung, kita juga mencoba menyasar menghitung kewajiban zakat per lembar saham di saham jenis apa, PT mana. Nah, itu kita hitung melalui penelitian. Tapi ini belum ada dasar regulasinya, belum ada ketentuan ketua Basnas ataupun Perbasnas ataupun regulasi yang mendasari memang untuk didiseminasikan atau disosialisasikan. Jadi itu masih dalam bentuk kajian, Mbak Friska. Jadi kita sebetulnya sudah menghitung kewajiban zakat per tahun, jenis sahamnya apa, berapa kewajiban per lembar sahamnya. Dari mana kita menghitung itu? Sebenarnya ini berawal dari sebuah konsep saham itu sendiri, di mana kalau kita lihat dari sisi definisi, saham adalah sebuah bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Kan begitu, Mbak Friska ya. Nah, sebetulnya zakatnya ini bukan ke saham, tapi zakat ke perusahaan tersebut. Nah, tetapi karena perusahaan ini memang milik publik ya, sehingga dan plus satu milik publik. Yang keduanya adalah sebuah perusahaan di Indonesia ini terus terang saja saya menyampaikan, hanya perusahaan yang berlabel syariah. Ulangi lagi, hanya perusahaan yang berlabel syariah yang bisa dibayarkan zakat sahamnya, zakat perusahaannya secara sah menurut aturan yang ada atau menurut PSAK yang ada. Artinya apa? Artinya kalau ada perusahaan-perusahaan lain yang tanpa label syariah, ya apalagi TBK tanpa label syariah, katakanlah Bank A tanpa label syariah, itu tidak mungkin direksi atau pemilik saham atau siapa, katakanlah direksi dari mulai dirut sampai terus gitu ya, tidak mungkin untuk membayarkan zakat perusahaan tersebut. Karena apa? Karena tidak ada regulasi yang mendasari, tidak ada standar akuntansi yang mewajibkan sebuah perusahaan non-label syariah. Ini bukan DES ya, bukan efek syariah, bukan, tapi non-label syariah. Perusahaan, katakanlah, saya nggak mau menyebut perusahaan di sini karena takut saya khawatir kalau menyebut perusahaan di sini ya. Jadi perusahaan tanpa label syariah, katakanlah demikian ya, tidak bisa untuk dibayarkan zakat perusahaannya. Sementara itu wajib untuk dibayarkan. Maka kewajiban zakat perusahaan tersebut terhadap perusahaan yang non-label syariah tersebut terpaksa harus ditunaikan
oleh pemilik sahamnya, yaitu al-musahimnya itu ya. Seperti itu. Tetapi kan tidak, pemilik saham beda-beda. Ada yang milik saham 1%, setengah persen, 10%. Nah, maka ini sebenarnya dikembalikan kepada kewajibannya, itu dikembalikan kepada para pemilik saham berdasarkan porsi kepemilikan sahamnya itu di sebuah perusahaan. Ya, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya gitu? Gimana caranya? Maka sebenarnya kami di Basnas ini sudah menghitung per perusahaan tersebut, per perusahaan TBK tersebut. Ya, dari mana kami menghitung? Dari laporan keuangan akhir tahun. Laporan keuangan akhir tahun yang kami dapat dari IDX itu kita download, kita analisis menggunakan hitungan zakat yang ada ya. Mulai dari kita cacah dulu mana harta zakat dan harta non zakat di sebuah perusahaan. Kalau itu kendaraan, aset tetap diasingkan, ini dinamakan dengan aset non zakat, aset yang tidak kena kewajiban zakatnya. Tapi kalau itu aset lancar ya, petty cash dan sebagainya, piutang yang dibayarkan sebentar lagi akan dibayarkan, maka itu terhitung menjadi objek yang wajib zakat. Kita sisihkan, kita kumpulkan. Dapatlah kita ketahui objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kita hitung lagi liability perusahaan, beban perusahaannya berapa total. Nah, tadi harta zakat tadi dikurangi liability perusahaan, berapa jumlahnya. Nah, ternyata jumlahnya itu lebih dari nisab. Nah, berapa nisab? Itu adalah batas minimum kewajiban orang atau perusahaan terkena zakat. Berapa sekarang nisabnya? Adalah senilai 85 gram emas. Nah, jadi kalau ada aset zakat di perusahaan, dikurangi liability, jumlahnya melebihi 85 gram emas nilainya, per tahunnya, setiap tahunnya, setiap haulnya, kita ambil haulnya itu dari cut off laporan keuangan di akhir tahun sebuah perusahaan. Maka perusahaan tersebut sudah wajib untuk membayarkan zakatnya. Maka berikutnya adalah dikalikan dengan tarif. Tarifnya 2,5%. Jadi harta zakat kewajiban tadi, kewajiban bersih setelah dikurangi liability, beban perusahaan, ketika masih ada lebihnya, dan lebihnya melebihi nisab, batas minimum kena zakat tadi, maka baru dikenakan kewajiban zakat 2,5%. Ketemulah 1 miliar atau 2 miliar perusahaan tersebut. Nah, 2 miliar itu, ketika perusahaan membayar 2 miliar itu, maka sebetulnya para pemilik saham sudah gugur kewajiban zakatnya. Karena sudah diwakili oleh perusahaan untuk dibayarkan zakatnya. Artinya pemilik perusahaan sudah gugur kewajiban zakat. Nah, masalahnya di sini adalah ketika perusahaan tersebut seperti Indonesia ini tidak ada aturan yang membolehkan untuk dibayarkan zakatnya, ya, karena kalau seandainya dipotong dana perusahaan untuk bayar zakat, ya nanti direksi bisa masuk penjara, disangka menggelapkan dana, padahal itu untuk zakat, karena memang aturannya tidak ada, di PSK juga tidak ada, di regulasi tidak ada. Nah, dalam bahasa syariah sebenarnya sama juga. Tajibu zakatul asham al ashabiha wa tukhrajuha idaratu syarika niyabatu anhum. Artinya sebenarnya zakat saham itu wajib pada pemiliknya, tetapi diwakili oleh perusahaan, mewakili mereka para pemilik sahamnya. Nah, disebutkan sini idza nasso fi nizamiha al asasi ala dzalika. Tetapi dengan syarat memang di sebuah negara tersebut ada nizam, ada sistem, ada aturan yang mendasari sebuah perusahaan tersebut untuk membayarkan zakatnya. Nah, masalahnya di kita tidak ada aturan tersebut, artinya perusahaan tersebut belum membayarkan kewajiban zakat perusahaannya. Maka tentu ini menjadi tanggungan pemilik saham tersebut. Nah, maka bagaimana berikutnya? Nah, kewajiban zakat tadi bersihnya itu setelah dikali 2,5%, katakanlah 2 miliar, itu dibagi dengan total jumlah saham di perusahaan tersebut. Katakanlah ketemu 5 perak misalnya, 5 perak. Nah, berarti pemilik sahamnya tinggal mengalihkan dengan 5 perak. Katakanlah saya punya saham 1.000, ya 1.000 kali 5, berarti 5.000. Ya sudah, 5.000 perak, bayarkan zakatnya. Itu seperti itu. Itu cara menghitung di Kuwait sebetulnya. Di Kuwait itu seperti itu, Mbak Friska. Dari mulai tahun 2002 sampai sekarang, setiap awal tahun Januari Kuwait merilis berapa tarif zakat per lembar saham di perusahaan-perusahaan TBK di Kuwait. Indonesia
kita sudah merilis sebetulnya, tapi ini karena sebenarnya masih level kajian, jadi belum masuk deregulasi. Maka ini sebetulnya ada kaitan dengan hal kedua, Mbak Friska. Hal keduanya adalah ada dua jenis saham yang kita kenal. Yang pertama adalah saham efek, saham investasi, yang itu memang niatnya bukan untuk dijual belikan, memang niatnya untuk ditanam di situ, investasi jangka panjang bertahun-tahun ya. Nah, ini beda ketika saham itu kita perjualbelikan, kita sell and buy. Ya, misalnya beli saham A, dijual lagi 6 bulan berikutnya, dijual lagi tahun berikutnya, jual lagi 2 tahun lagi, itu beda perlakuannya. Nah, di sini ada namanya, ada dua istilah nih Mbak Friska. Kalau sahamnya itu saham efek investasi, maka namanya itu al-mal al-mustafad.